Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, mabadu. Kita lanjutkan qalu ya. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya panjang, kami, sesungguhnya kami, inna, sesungguhnya kami, lan, tidak akan, lan, tidak akan. Sambil jalan, kalau ada lan, depannya ini mesti fi'il mudhari. Kalau ada lan, depannya mesti fi'il mudhari. Nah, kemudian fi'il mudhari setelah lan itu mansub. Mansub itu identik dengan fathah. Ya. Sebentar Ustaz. Oke. Setelah lan berarti mansub Ustaz. Iya, betul ini. Nah, berarti dia jadi alamatul mansub juga. namanya apa? Huruf nasab. Lan ini huruf nasab asli itu 4. An, lan, idzan, kai. Yang sering muncul an sama lan. Nah, ya. An sama lan. Idzan. An, lan, idzan. Itu asli. Nanti ada kata, nanti ada yang lainnya. Yang asli aja dulu. An, lan, idzan, kai. Kemudian yang sering muncul itu an sama lan. Anggap aja 2 dulu ya. An sama lan. Itu aja. Paling tidak, di samping itu kita tahu bahwa perubahan di fi'il mudhari itu yang bisa merubah adalah an sama lan. Gitu ya. Yang aslinya fi'il mudhari itu dom marfu atau doma. Jadi itu kaidah ya. Kaidahnya apa? Fi'il mudhari aslinya pada dasarnya ya kan itu marfu. Aslinya yaitu tandanya identik dengan doma aslinya. Kemudian bisa berubah ketika kemasukan huruf-huruf yang bisa merubah, termasuk an, lan. Nah, an dan lan ini yang asalnya doma menjadi fathah, gampang gitu. Atau marfu menjadi nasab. Kita belum bahas tanda nasab nanti. Oke, begitu coba. Lan nadkhulaha, lan tidak akan, nun di depan, nadkhula kami memasuki ya. Kami memasukinya abadan. selamanya. Madamu fiha. Ini kita terjemah dari satu dengan damu. Mereka selama. Atau boleh kita terjemah nggak apa-apa. Apa yang mereka selalu. Damu mereka selalu. Mereka selama. Damu mereka selama. Sebenarnya artinya gandeng jari satu ya. Madamu mereka selama. Selama mereka maksudnya fiha Di dalamnya. Selama mereka di dalam negeri, kami tidak mau masuk. Itu kata kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel waktu. Maka idhab. Apa artinya idhab? Pergilah.
Idhab, pergilah. Kata zahaba itu apa tadi sudah saya tuliskan ya? Ada berapa arti apa itu? Hilang. Hilang, betul. Nah, hilang. Zahaba, hilang. Kemudian apa lagi? Az-zahab. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata. Emas. Ya, emas. Bahasa Arabnya emas itu zahab. Bahasa Arabnya emas itu az-zahab. Az-zahab wal fiddah. Kalau fiddah perak. Sama. Jadi tulisannya sama, az-zahab. Jadi az-zahab emas. Biasanya di pelajaran sekolah kata kerja pergi itu zahaba. Umum ini zahaba ini pergi. Kemudian kalau penyakit pergi itu hilang. Ya. Jadi zahaba ini bisa pergi, bisa hilang. Kalau hilang sudah tabaqarah dulu. Jangan kalau doa habis buka itu kan zahaba dzama. Zahaba dzama'u. Zahaba hilang. Az-dzama. Dzama'u itu apa? Haus. Dahaga, haus ya. Dahaga. Dzama. Zahaba dzama. Kemudian zahaba lagi apa? Emas. Satu lagi. Pendapat. Mazhab itu, mazhab. Pendapat. Berpendapat. Berpendapat. Ya, paling enggak ada 4 ya. Cara menerjemah lihat kalimat. Cara menerjemahnya melihat kalimat. Apalagi digandeng dengan az-zahaba wal fiddah. Zahaba wal fiddah. Emas dan perak. Oke, gitu. Idhab maka, fadhab maka, pergilah. Anta, pergilah. Ya, kamu. Wa rabbuka, Dan Tuhanmu. Wa, Maka diperintah qatilu. Berperanglah. Ada apa ini? Berarti berperanglah itu kalian. Ada tambahan alif di sini menunjukkan bahwa yang diperintah itu 2. Oh. Kalian berdua. Ini maksudnya 2 orang, kalian berdua maksudnya apa? Oh ya. Musa dan Tuhan. ya. Musa, mbok yo kamu saja dan Tuhanmu. Ya kan? Yang berperang. Ajak Tuhanmu sana berperang, gitu kan? Jadi ucapan yang sangat mendurhakai, sangat mengandung keingkaran yang luar biasa itu, mengandung cemoohan yang luar biasa. Ketika Nabi Musa ngajak malah suruh Tuhannya ngajak Tuhannya. Oh tidak, kalau yang diperintah 1 orang apa? Qatil. Betul. Qatil. Yang diperintah 1 orang langsung mati tanpa ada tambahan apa-apa. 1, kamu berperanglah. Kemudian qatil 2,
Dua orang? Kotila. Kotila. Tadi. Kotila. 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 Nah, kalau yang diperintah lebih dari dua? Kotilu. Nah, betul. Kotilu. Kotilu. Nah, jadi itu tambahan yang ada di fi'il amar. Kotilu. Nah, itu insya Allah bisa dipahami itu. Jadi kalau yang diperintah satu langsung kotil. Makanya Rasulullah sendirian ketika turun wahyu supaya membaca ya Iqra. Kalau kamu berdua bacalah. Ikro'a. Ikro. Ikro'a. Yang penting yang pertama mati. Kemudian tambahi alif. Ikro'a. Panjangkan. Nah, Iqra'a. Kalau ini Iqra'u. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Itu. Yang penting kita tahu itu fi'il amar. Berarti tinggal lihat diakhiri dengan ada akhirannya apa tidak. Kalau ada akhirannya berarti akhirannya itu alif apa wawu. Itu yang membedakan. Oke. Qatila kalian berdua berperanglah. Qatila kalian berdua berperanglah. Inna panjang lagi. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami Hahuna. Di sini. Hahuna di sini. Kalau di sana apa? Huna. Atau huna. Huna. Di sana hunaka. Pokoknya kalau ada K itu di sana. Kalau nggak ada K itu di sini. Jadi kalau pakai K itu jarak jauh. Untuk gini ya. Hunaka. Jadi ini jarak hadza itu jarak jauh, jarak dekat. Haza ini dekat. Dekat ya. Betul, jarak dekat. Hadza atau hadi. Jarak dekat. Kalau jarak jauh apa? Zalika. Betul. Kalau untuk perempuan? Tilka. Tilka. Betul. Bedanya apa? Ini loh, di hak. Kalau menggunakan hak atau gini aja. Kalau ada K, ini jauh. Kalau ada K, ini jauh. Termasuk kata tunjuk yang umum adalah huna. Huna. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Kemudian huna ada hunaka. Huna ada penempatannya nggak enak ya. Bentar. Ada di sini aja. Bawahnya mestinya. Biar kena. Hadza. Huna. Kalau ini huna. Kalau ini hunaka. Nah, ada ini. Kalau ini untuk laki-laki perempuan jarak dekat, laki-laki perempuan jarak dekat. Ini untuk perempuan, ini laki-laki jarak jauh, perempuan jarak jauh. Nah, untuk membedakan mana di sini di sana, kalau ada kafnya itu jauh. Sama dengan dzalika kan jarak jauh. Tilka ada K-nya, jarak jauh. Jadi pokoknya kalau ada K-nya itu jarak jauh.
Kalau hunaka itu umum ya, artinya tidak karena ini tempat, di sana itu menunjukkan tempat. Huna di sini, hunaka di sana. Huna di sini, hunaka di sana. Ciri kata tunjuk kalau ada ka berarti jarak jauh. Kata tunjuk kalau jarak jauh cirinya ada K. Cirinya ada K. Cirinya ada K berarti jauh. Belajar untuk mengingat-ingat. Ada K berarti jauh. Contoh. Zalika tilka. Muncul K. Termasuk hunaka. Kalau nggak ada K-nya jarak dekat. Atau pakai H. Tapi ini juga ada hak juga. Yang penting hak K-nya saja yang dipakai patokan. Jadi hahuna nggak ada K berarti di sini. Hahuna di sini. Hahuna di sini. Hahuna di sini. Atau huna. Ada hadis apa? Hadis. Apa itu hahuna hadis Nabi itu kan ketika nunjuk dadanya al imanu hahuna gitu ya di sini sambil menunjuk 3 kali ke dadanya hahuna di sini qaiduna orang-orang yang lah kok ada duduk ya qaidun orang-orang yang duduk. Qaiduna orang-orang yang duduk. Oke, coba. Qalu Mereka berkata, Mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna panjang sesungguhnya kami lan tidak akan nadkhulaha kami memasukinya memasukinya selamanya. Madamu apa yang damu mereka Selamanya. selama mereka maksudnya nggih. Biasanya kan wow di sini diterjemah dulu biasanya. Ini terima dulu juga nggak apa-apa, asalkan paham. Maksudnya itu bukan mereka selama, biasanya dipakai dalam bahasa Indonesia, selama mereka. Selama mereka fiha di dalamnya. Fadhhab. Maka pergilah. Anta kamu dan Tuhanmu maka berperanglah kamu berdua berperanglah inna sesungguhnya kami di sini saja. Di sini saja qaiduna orang-orang yang duduk. Orang-orang yang duduk. Ini ungkapan yang kurang ajar. Betul. Terkenal dan kurang ajar ya. Iya. Terkenal dan bahasa yang pas itu kurang ajar itu. Ya. Rango Dewi. Iya, bukan hanya para dewi ngajak Tuhanmu. Padahal mereka kan ngomong, Musa kami tidak akan percaya kepada kamu sebelum kamu bisa menunjukkan, menampakkan wujud Tuhan secara nyata, gitu kan? Hatta lanu'mina laka jahra. Lanu'mina laka hatta narallaha jahra. Lan nu'mina. Kenapa ada lan? Ya. Karena lan. Nah, jadi tahunya bukan karena hafal ya, karena tahu nahwu gitu ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra.
Oke, gitu. Jahar itu terang, jelas, bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, itu saking kurang ajarnya juga itu ya. Kemudian karena menghadapi kaum yang seperti itu, yang kurang ajar seperti itu, apa kata Nabi Musa? Qala, berkata, kata Robbi, Tuhanku, Tuhanku. yang punya arti aku adalah Ya. ya yang dibuang. Ya, yang dibuang. Tanda Yang pembuangan dibuang. ya apa? Robbi. Ya. Tanda pembuangan ya adalah baknya kasro. Ya, itu nggih. Jadi tanda ini adalah ya yang dibuang. Tanda pembuangan ya adalah kasro. Karena kata apapun ketika diakhiri dengan ya yang artinya aku mesti sebelumnya kasro. Mesti sebelumnya kasro. Walaupun sebetulnya asalnya adalah fathah, doma, kasro, mesti kasro. Jadi ya ini mengalahkan harokat apapun. Ya di belakang mengalahkan harokat apapun. Meskipun doma ya jadi kasro, meskipun fathah ya jadi kasro. Oke. Sementara kita tahu isim yang dibaca kasro itu ada dua. Satu apa kemarin? Masih ingat? Jar, betul. Yang kedua, mudhof ilaih. mudhof ilaih. Wes. Bisa itu ya. Nah, ini ada huruf jar enggak? Enggak ada. Ya, ini mudhof ilaih enggak? Enggak. Kasro. Nah, Karena ada ya. karena ada ya, tapi ya-nya dibuang. Makanya untuk menerjemah Tuhanku. Ya, itu. Allah sudah paham ya. Jadi Robbi ini artinya Tuhanku. Yang punya arti aku adalah ya. Mana ya-nya dibuang, tandanya pada kasro. Kalau misalnya ya, ini beri Tuhan kami, bahasa Arabnya apa? Robbana. Nah, bahkan Ya. ya, Robba. Robbana. Seandainya kami. Ya. Aslinya yon fathah mestinya. Mestinya fathah. Ini sebenarnya ada pembuangan lagi apa kira-kira? Ada pembuangan lagi sebetulnya. Artinya apa tadi? Tuhanku. Artinya begini ya. Ya Robbana. Ya ada ya, kemudian ada Tuhan, kemudian ada kami. Wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Gitu ya. Cuma kasus ini nggak pernah kebuang. Kasus ini nggak pernah kebuang. Yang kadang dibuang baik di fi'il maupun isim itu ya berarti ini asalnya ya Rob ya Robbi. kalau ini ya Robbana sebetulnya nanti kalau membahas tentang huruf nida, setelah huruf nida itu nanti ada dua pilihan, doma apa fathah. Doma apa fathah. Misalnya begini ya. Wahai Adam, bahasa Arabnya apa? Ya, Adamu. Mu apa ma? Mu. Kok tahu? Udah hafal ya? Ya, Adam. Ya, Adamu. Ya,
mu. Jelas ya? Kalau ini bacaannya apa? Ya Rasulullah. Ya, Rasulullah. lagi-lagi. Ya, kalau masih bingung, tak cari lagi. Ya Rasulullah. Wes, baca apa? Harus sama itu, harus sama. Rasulullah. Hah? Ha, ya Rasulullah. Ha. Ya Rasulullah. Habibullah. 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 Apa? Habibullah. Habiballah. Ada nggak doa kemudian pakai ya? Nggak ada ya. Jadi kan kalau dengarin ada qasidahan itu ya, sholawatan, itu ya Rasulullah apali. Masa nggak pernah dengar? Ya Habibah, ya Habibu, atau ya Habibi. Ya Rasulullah. Ya Habibi. Habibullah. Pilihannya fathah. Iya lah. Nanti dicek. Nah, Iki biyen wis tau ketemu loh. yo, Kok namanya bisa? Bapak nggak masalah ya. Ya, udah. Patokan. Ya Rasulullah. Ya Habiballah, jelas itu ya Habiballah. Ya Rasulullah. Nah, sekarang bedanya Pak, yang Oh, ya Rasulillah. Rasulillah. Oh, enggak mungkin Rasulillah. Rasulillah mudhof ilaih. Allahnya. Bentar, ini sudah ketemu ini, saya bulet ini. Yang benar itu ini. Rasulullah. 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 Apa? Ha. Kalau Allahnya sekarang. Allah dibaca apa? Ya Rasul. Kasro. Yes. Mudhof ilaih ya ini. Ila mudhof ilaih. Ya Rasulullah. Dua isim, kemudian punya arti satu. Atau Ya. katanya dua isim dibaca langsung jadi satu. Kata majemuk, Ustaz. Majmuk, betul. Nah, kata majmuk itu yang pertama namanya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Mudhof inilah dibaca Kasro. majrur. Yang mudhof tergantung. Ini bisa dibaca lu, la, dan li. Kalau dibaca lu, gampang. Qala Rasulullah. Nah, qala Allah. lapali pelu. Lu. Qala Rasulullah. Rasulullah. Ini tetap ya. Ini baca lu apa lah? Lu. Kenapa? Lu. Subjek. Oh iya, karena dia fa'il. Fa'il, betul. Nah, ini sudah bisa jawab karena kemarin sudah kita pelajari. Sebetulnya yang ini kan belum. Cuma hanya sekedar bocoran gitu aja ya. Jadi kalau yang marfu kan fa'il sudah kita kenalkan kemarin. Kalau yang ini kan belum memang. Maksudnya belum berkali-kali. Hanya sekali mungkin ya. Nah, kalau setelah huruf jar, ya ila rasuli. Lillah. Ala rasulillah. Li. Ada illa atau ala berarti li. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita kenal nahwu, ketemu kata apapun mesti mikir ini la pali apa lu gitu loh. Itu berarti sekolahnya jalan.
Oke. Nah, jadi lah ya, kita kembali ke sini nanti. Kita kembali ke sini. Jadi maksud saya itu, kalau ada ya, ini kira-kira perbedaannya apa? Antara ya Adamu dengan ya Rasulah. Ini sudah kita pastikan lah ya. Wis percaya saja, nggak usah ragu. Ya, lah ya. Kemudian yang ini ya Adamu jelas ya. Karena itu di Quran ya Adamu jelas. Kalau ini ya Rasulullah. Bedanya apa? Antara atas sama yang bawah. Kira-kira. Sama-sama ada, iya. Sama-sama ada ya. Kenapa di Adam kok doma, di Rasul kok fatka? Kira-kira bedanya apa? Ini Khairul Munsorib ya Pak? Adamu itu. Bukan Adamu. Ya, betul. Adamu. Nama orang. Nama orang. Nama orang. Nah, terus. Nah, ada ayat lagi. Bentar. Ada ayat lagi. Ya sama satunya. Ya ayuha. Kan sama. Ada ayat namanya berbunyi ya ayuhar rasulu. Ya ayuhar rasulu. Ya ayyuhar rasulu. Balik. Nah, balik ma unzila ilaika. Lu. Kalau ini apa? Lah. Bedanya apa? Rasul di sini dengan Rasul di sini. Nggak tahu ya? Ya Rasul. Ada ayat ya ayyuhar rasul balik lamnya doma. Kalau ini tadi kan sudah kita jelaskan ini ya rasulah. Ya, kalau ini ya ayyuhar rasulu. Padahal sama-sama kata rasul, sama-sama tunggal. Kenapa ini lu, ini la? Nah, bedanya di sini. Yang di Rasulullah ini kan susunannya apa? Kata majemuk. Ya. Habibullah, Habibillah kan kata majemuk. Kalau ini kan apa? Single ya. Tunggal sendirian. Nah, itu yang bedakan. Kalau ada ya ini namanya huruf nida. Setelah ya, lihat yang dipanggil. Kalau yang dipanggil masih single itu lu. Ya. Kalau yang dipanggil masih single itu doma. Kalau sudah bergandengan itu fatkah. Untuk ilah. Jadi kalau yang dipanggil itu susunannya idhofah, yaitu mudhof dan mudhof ilaih, maka mudhofnya fathah. Itu aja cirinya ya. Ya Adamu. Kenapa mu? Single Adam ini. Sendirian. Kalau mudhof dan mudhof ilaih maka mudhofnya fathah. Nah, aturannya begitu, ya kan? Ya. Makanya ya Rasulullah. Makanya ini apa? Ya Robbana ini single apa? Tuhan kami kan? Single apa majmuk? Tuhan kami. Single. Tuhan kami. Tuhan dan kami. Sama kaminya. Ada kami. Double. Oh, dua ya. Ya, Tuhan kami. Itu kan menunjuk satu, Tuhan dan kami, kan Tuhan kami yaitu Allah. Berarti Tuhan kami itu kata majemuk.
Robbus Ada samawati, bagian. Robbul ardi, Robbana, Robbana. Robbana. Rob. Kalau nggak ada Nah, ya, itu berarti apa? Robbu. Ya, Rob. seandainya nggak ada ya, ini Robbu. Berhubung kemasukan ya, ya kayak tadi. Kalau nggak ada ya, Rasulullah. Rasulullah. Berhubung kemasukan ya, berarti ya Rasulullah. Lah, oh, Ya, suka. Berhubung kemasukan ya, maka ya Rob. Kenapa baknya fathah? Apa tadi? Karena Mudhof. mudhof, ya kan? Atau majemuk. Jadi tergantung yang dipanggil. Ya Adamu, ya Robba, ya kan? Jadi berhubung ada ya, berarti ini ya Robba. Oke, gitu-gitu. Ustadz, tak catat Ustadz ini. Oh, yes. Ya. Iya, biar nggak hilang. Catat dalam hati, Pak. Oh enggak, ini saya catat di buku, Ustadz. Nanti di murojaah kalau pas. Oke. Saya sekalian tanya, Ustadz. Iya, monggo. Di Al-Baqarah sama Al-Kahfi itu kan ada wa id qulna lil malaikatis judu li adamu atau Li Adama. ada yang li adama. Oke. Ingat saya ada gitu. Li? Kalau di Al-Kahfi itu Ayat 50, Bang, ya? iya, Al-Kahfi itu setelah Al-Malu wal Banu kan di bawahnya wa id qulna lil malaikatis judu li adama. Apa wastakbar wa kana minal jin. Bukan, kalau yang itu karena minal jinni fa fasaqo. Iya, Al-Kahfi 50 itu, Pak. Ya. Kalau di Al-Baqarah ada juga dia kan. Ya, Wa betul. idquna lil malaikatis itu ingat saya itu 1 U 1 A, Ustaz. Yang mana? Adamnya. Iya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ya. Itu yang di mana, Pak, itu, Pak? Ya Kahfi 50. Dua-duanya. Yang coba yang di Al-Baqarah, Pak, dilihat, Pak. Al-Baqarah berapa, Pak? Al-Baqarah itu halaman piro Al-Baqarah? Ayat. Halaman ke-4 enggak salah. Ayat 40-an itu, Pak. 40. Ya Bani 40, di bawahnya 40. 41. 41 dah. Wa aminu bima anzaltu. Yang itu dari wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilum fil ardi terus ke bawah. Khalifah. Ya, itu terus ke bawah. Ayat 24, 34, Pak. 34. Ayat 34. Halaman 4 kalau nggak salah. Iya, Pak. Ayatnya 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama ya. Nah, ada yang satu Adama. Ya. Di agama betul memang. Oh. Yang di Al-Kahfi tadi Sama di agama. oh sama ya. Oh, aku berarti salah ngapal lagi ya. Gini, Pak, sebentar. Biar nggak kesalahan terus, itu kan aslinya Adam kan? Iya. Adam itu ya Adamu, ya. Iya. Berhubung ada li itu apa? Itu harusnya huruf jer. Huruf jer. Mesti berubah, nggak mungkin marfu. Iya. Mesti seandainya ini bisa dibaca kasro, mesti kasro. Alhamdulillahi. Berhubung Adam ini kata Pak Nowo tadi ghairu munsharif tidak menerima kasro, maka tandanya fathah. Li agama. Enggak mungkin li adamu karena ada huruf jer. Oke. Di agama, ya. Jadi enggak mungkin doma karena ada huruf jer. Mesti berubah. Nah, ini huruf jar ini mestinya kan menjerkan. Cuma karena Adam ini enggak menerima kasro, maka tanda jernya
fathah. Li'a dama. Adama. Nanti ada isim-isim ghairumun sorif yang tidak menerima tanwin dan al. Ini kan cek ya lagi nanti. Nah, ini kan penting tahu nahwu ya kan. Bisa nyalai orang yang memang salah ketika membacanya meskipun tidak hafal. Nah, meskipun nggak hafal, kemudian kalau dengerin orang bisa ngoreksi, baca sendiri yo salah bisa. Saking semangatnya mungkin Pak ya. Iya, kok membaca. Kalau sudah ngapalkan itu sudah panik. Sudah panik. Kita sudah nggak bisa main logika iki kudune mansub ya. Iya. Ditambah ngimami tambah panik double. Nggih. Ya. Wedi malah, wedi salah. Salah temen. Oke, begitu. Ada lagi, Pak? Monggo. Oh, belum selesai tadi ya? Belum. Tadi ya? Iya, masih naik dikit, Ustaz. Diulut-ulut sini ya. Saya ulangi, ya. Jadi ya robba jelas fathah nggih. Kenapa fathah? Karena ada ya. Karena ada ya. Ini kalau dilanjutkan panjang ini. Kalau dan ini penting tahu, berarti kalau ya-nya dibuang begini, ini tetap fathah. Ya, berarti cara menerjemahnya bagaimana? Wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Buktinya ada wahai, ini ada ya yang dibuang. Tandanya ya dibuang, ini adalah robba. Seandainya nggak ada ya, itu rob. Buktinya. Robbunallaha apahi? Robbunallaha tsumastaqamu atau robbanallahu tsumastaqamu. Rabbunallah. Nah, Rabbuna kan? Ya, kalau Rabbuna artinya apa? Tuhan kami. Nah, Tuhan kami saja. Rabbuna Allahu, Tuhan kami adalah Allah. Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Ini. Gitu kan? Ini baru cetho iki. Nah. Kalau robba berarti artinya apa? Wahai Tuhan kami. Tuhan kami. Wahainya kemana? Dihilangkan. Huruf ilat ya Pak ya? Huruf ilat. Kan huruf nida Pak. Bukan ya Pak? Bukan. Huruf nida. Huruf nida. Ya. Dibuang. Nah, buktinya apa? Ada ya dibuang. Ada robba, bukan robbu. Nah, terus kemudian dilanjutkan. Kenapa robba? Karena ini kata majemuk kedahuluan ya. Kata majemuk kedahuluan ya berarti mudhoфnya fathah. Mudhof. Cuma kadang di Quran ya-nya dibuang. Ini harus pakai ilmu nahwu. Ya, jadi itu bedanya antara robbana dengan robbuna. Robbuna. Oke. Robbuna ya. Nah, sekarang ke robbi sekarang. Ke kata robbi. Berarti sebetulnya robbi ini aslinya apa? Ya, rob apa Bu?
Kembali ke Ya Robai. Robba. Robai. kembali ke Robai. hukum kaidah asal tadi. Robai. Nah, ya Robai. Tuhanku. jadi ya Rob Ba. ya Rob jelas ba ya karena ketambahan ya. Nah, begini. Cuma tadi sudah kita katakan huruf kata apapun kalau di kata apapun mesti Dengan ya. ya ini doma fathah kasro kemudian gandeng dengan ya mesti kasro. Mesti kasro. Makanya ini dibaca Robi. Ya Robinya kenapa? Karena ada ya. Nah, biasanya juga ini ada pembuangan. Ya, iya-nya juga seringkali juga dibuang. Nah, tinggal Robi. Berarti Robi itu asalnya ya Robai. Kemudian karena ada ya maka fathahnya jadi kasro jadi Robi. Oke, gitu ya. Ya Robi berarti itu ada pembuangan ya. Oke, gitu. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kalau Tuhanku aja tidak ada ya, tidak ada ya-nya berarti Ya harus tidak ada ada ya. ya-nya. Kalau tidak ada ya-nya Robu. Robu. Jadi kata apapun baik fi'il maupun isim itu pada dasarnya marfu. Itu ya. Itu kaidah ya. Jadi fi'il mudhari dan isim-isim yang lainnya pada dasarnya adalah marfu, dhamma. Yang menyebabkan perubahan harokat karena kedudukan atau kedahuluan huruf tertentu yang bisa merubahnya. Jadi masjid bahasa Arabnya apa? Masjidu. Nah, itu kan al-madrasatu, al-masjidu. Berkata fi'il mudhari yakulu. Itu domang apa kan? Coba jenengan misalnya ada tasrifan. Sorfu. Fa'ala yaf'ulu, kata bayaktu bu, jala saya jeli su. Jadi pada dasarnya kata itu marfu. Marfu itu identik dengan dhamma. Misalnya apa? Misalnya Robbu, ya banyak tadi itu Robbunallahu Thomas Akomu di depan kan? Robbunallahu, nah, itu kan sudah menjadi bahasa apa? Sudah menjadi pelajaran kita kan? Allah. Jadi di ayat berapa itu? Bisa di tatanazzalu 'alal malaikat itu loh. Nah, ini jumlah apa? Rabbunallah. Jumlah ismiyah. Apa? Ismiyah. Robbu kan isim. Isim di depan. Nah, namanya mubtada. Ya kan? Yang ini namanya khobar. Makanya dua-duanya marfu. Berarti terjemahannya Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah. Bukan wahai Tuhan kami,
Allah, bukan begitu. Kecuali robba. Robba. Ya. Allah Tuhan kami. Ya. Ya. Allah adalah Tuhan atau Tuhan kami adalah Allah. Coba dicek surat surat apa itu ya? Fusilat. Fusilat ayat 30 ya. Iya. Innalladzina qalu Rabbunallahu sumastaqamu. Mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka Istiqomah. Mereka berpegang teguh, mereka istiqomah. Jadi itu ya, jadi terjemahan antara robu dan robba. Kemudian kalau ada robbi saja, berarti prosesnya kayak tadi. Ada pembuangan ya. Sebetulnya bukan hanya ya saja yang dibuang, tetapi ya di depan juga dibuang yang artinya wahai. Seperti nah, cuma kasus itu nggak pernah kebuang. Nggak pernah dibuang ya, makanya tetap robbana. Cuma yang dibuang di robbana ini hanya ya-nya saja. Tapi kalau di robbi kebuang dua. Ya dan ya yang artinya aku. Ya huruf nidaknya, ya-nya yang artinya aku, dua-duanya dibuang. Kemudian tinggal robbi. Ada pertanyaan, monggo kalau enggak. Jadi kita lanjutkan satu ayat ini dulu ya, biar selesai. Qala berkata, ya Tuhanku. Nah, gitu ya. Sudah paham ya? Kita lengkapi biar tahu persis. Ya Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. La amliku. Ini hidup berarti lanya? Tidak aku milik, menguasai. Maliki yaumiddin. Aku di depan aku, tidak aku berkuasa illa nafsi. Kecuali diriku wa akhi dan saudaraku. Fa. Maka ini apa i apa a, ini perintah sukun ya. Nabi Musa merintah kepada Allah karena perintah dari bawah ke atas namanya doa. Itu kan? Jadi Nabi Musa merintah Allah. Kalau tuntutan dari bawah ke atas namanya doa. Nah, yang diperintahkan tunggal. Makanya satu. Yang kedua, ini dibaca apa? Ufruk. Kalau dipisah. Kenapa yang tengah dom? Kalau yang tengah fathah atau kasro dibaca kasro. Kalau yang tengah doma dibaca doma. Kalau dipisah. Fa maka ufruk, uktub, unsur, ufruk. Apa? Firqah itu apa? Mufarokoh. Pisahkanlah bainana di antara kami wa bainal qaumil fasiqina dan di antara kaum yang fasik. Ya, sepertinya Nabi Musa angel nggak sanggup itu kan. Ya Allah, kalau gini caranya saya hanya bisa menguasai diriku dan saudaraku.
fabruk bainana wa bainal qaumil fasiqin. Fasikin. Pisahkanlah antara kami dan di antara kaum orang-orang yang fasik. Akhirnya Allah pun menghukum Bani Israel, kemudian mereka disesatkan di padang Tih selama arba'ina sanah. Berapa? 40 tahun. 40 tahun. Arba'ina sanah. 40 tahun. Oke, gitu. Monggo kalau ada yang bertanya. Ini berapa kali nggak saya share ya? Nanti insya Allah saya share lagi. Oke, gitu. Pak video kantor Pak. Oh, ini Senin enggak? Oh, Apa kemarin mau daftar masuk telat. masuk. Kalau mau masuk kantor harus daftar online. Oh, gitu ya. Kalau enggak daftar online ditolak sama Satpam. Dulu. Gitu ya. Iya. Protokol COVID hanya boleh masuk 30% maksimal. Oh gitu. Dibatasi gitu ya. Akhirnya Iya. siapa yang daftar gitu ya. Iya. Gak apa-apa masuk dibatasi, tetap dibayari biar aja Ustaz. Iya, syukur masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang penting kan ada aktivitas di rumah kan. Wah, tambah lebih ngeri Ustaz. Pernah dari jam 7 sampai jam 9 itu cuma ditinggal sholat sama kamar mandi tok. Kursinya. Coba nyopir ngono wis Surabaya Banyuwangi PP. Untung ini duduk di depan laptop, nggak duduk di depan setir. Oke, gitu. Insya Allah kita akan tadi sudah banyak tentang nahwu nih. Banyak-banyak nanti. Khawatir lupa. Oke, ya udah. Jangan lupa apalagi banyak ya. Oke. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.